Ini part ke-14 membaca buku Alibaba. Kita akan membahas tentang platform Taobao mengajari orang bagaimana memancing ikan, halaman ke-65. Taobao menciptakan keajaiban lain lagi pada hari yang dikenal sebagai 11.11 Shopping Festival di Tiongkok pada 11 November 2013. Pada hari itu, Taobao dan Tmall melakukan transaksi bisnis hampir 35 triliun RMB. Angka itu hampir 2 kali volume transaksi yang dilakukan pada hari yang sama setahun sebelumnya, di mana jumlah totalnya mencapai 19,1 triliun RMB. Angka tahun 2013 itu merepresentasikan sebuah tonggak baru dalam sejarah penjualan retail berbasis internet Tiongkok. Jika angka untuk tahun 2012 bisa dipandang sebagai awal penggusuran bisnis retail tradisional, angka untuk tahun 2013 sebesar 35 triliun RMB bisa dilihat sebagai sebuah momen kunci dalam proses transformasi penjualan tradisional menjadi dagang L. Berdasarkan karakteristik unik internet, model ekonomi baru dagang L adalah permulaan sesungguhnya penyingkiran perniagaan tradisional. Sebagai sebuah industri yang muncul seperti matahari terbit, bukan yang pertama kali dagang L dipandang sebagai sebuah kekuatan baru untuk menyerap jumlah besar tenaga kerja. Semakin banyak saja merchant yang memulai bisnis di Taobao yang tampak menggiurkan. Meski begitu, seperti pecahnya gelembung teknologi informasi IT beberapa tahun sebelumnya dan seperti krisis keuangan saat ini, jika sebuah industri tidak bisa menemukan jalan bagi keberlanjutannya, jika ia tidak memiliki pembaruan konstan, inovasi dan vitalitas, visi tentang kemakmuran tetap merupakan mimpi yang sangat jauh. Saat ini misalnya, para merchant di Taobao sering mengeluhkan betapa sulitnya berbisnis. Walaupun para pengusaha akar rumput ini sering memunculkan ide-ide dan strategi penjualan mengagumkan, kompetisi di pasar ini sungguh sengit. Banyak cara berpikir baru yang terkubur begitu saja oleh kompetisi dan lenyap sebelum Anda sempat sadari. Di dalam Alibaba, salah satu topik pembahasan jangka panjang adalah bagaimana membebaskan kewirausahaan para merchant itu dan juga bagaimana memanfaatkan prakarsa ini. Universitas Taobao, Departemen Pelatihan Vendor Tmall, dan sejumlah departemen dalam Alibaba, termasuk departemen untuk mengembangkan para vendor untuk mematangkan mereka, mengerahkan banyak waktu dan upaya untuk itu. Universitas Taobao. Ketika 11.11 Shopping Festival berikutnya kembali menyapu Tiongkok bagaikan gelombang panas, Taobao dan Tmall bertambah setahun lebih tua. Sejak didirikan, kedua situs web dinamis ini menunjukkan afinitas yang besar untuk menarik bisnis. Sejumlah merek akar rumput memanfaatkan platform Taobao untuk tumbuh menjadi bisnis besar dan membuka wilayah mereka sendiri. Sejumlah kerajinan tradisional seperti pencelupan dan sulaman juga mendapat konsumen setia di Taobao dan menciptakan jenis hiasan yang unik. Mengingat semakin meningkatnya segmentasi lini bisnis di Tiongkok, para inovator segala macam usaha tidak lazim dan menarik akan mendapatkan tempat untuk menjajakan barang dagangan mereka di situs web Taobao. Kreativitas para pemilik toko diberi ruang sepenuhnya untuk berekspresi. Alibaba bukan hanya selalu berada di garis depan inovasi, tetapi ia juga memobilisasi puluhan ribu pengusaha akar rumput untuk melakukan hal yang sama. Ia membangun sebuah buayan kreativitas yang bebas dan mudah bagi inovator untuk menangani urusan mereka. Sangat mungkin orang bertanya, bagaimana pedagang kecil akar rumput bisa menemukan peluang bisnis dalam konteks persaingan daring yang sengit? Bagaimana mereka bisa membangun diri sendiri hingga memiliki kekuatan real? Apa rahasia di balik kisah-kisah legendaris begitu banyak perusahaan internet? Apa tips suksesnya? Jalan menuju inovasi. Bagaimana bisa vendor potensial lain yang tidak punya pengalaman tetapi penuh hasrat untuk mencoba dan menemukan cara untuk bertahan dalam gejolak penuh badai dagang L? Dalam bab ini,
Kita semakin mendekati sebuah Alibaba yang kurang begitu dikenal oleh orang luar. Kita melihat jenis-jenis upaya yang dilakukan penyedia layanan konsumen Taobao dalam menolong para pengusaha akar rumput. Kita melihat jenis-jenis pengalaman apa yang dicoba para pengusaha itu, sukses macam apa yang mereka raih, tantangan-tantangan apa yang mereka hadapi, dan kerugian-kerugian apa yang mereka tanggung. Universitas Taobao berfungsi sebagai inkubator bagi pelatihan vendor baru. Membebaskan kewirausahaan para pemilik toko mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Tak terbilang banyaknya produk yang kini membanjiri pasar, produk-produk yang menyatakan diri inovatif tetapi hanya menempelkan sebuah label baru banyak bermunculan. Para konsumen melihat taktik pemasaran seperti toko kami memiliki salah satu yang atau dibuat sesuai untuk Anda atau dibuat sesuai order. Dan apa yang tadinya merupakan rasa ingin tahu berubah menjadi semacam ketidakpedulian. Sementara itu terobosan nyata kisah-kisah sukses seperti makanan beku yang dijual lewat internet dan pakaian etnik yang dibuat menurut pesanan juga menghadapi segala macam hambatan dan persoalan. Mereka harus mengurusi bahan mentah, logistik, penanganan dan pengiriman, pemasaran, dan segala macam hal lainnya. Alibaba sangat menyadari bahwa inovasi bukan hanya soal mempunyai ide bagus dan bukan hanya soal menciptakan jalan inovatif, namun lebih merupakan soal membuat hal baru menjadi kesuksesan. Universitas Taobao yang akan diuraikan nanti mengajarkan para vendor bagaimana mengubah ide inovatif menjadi realitas. Universitas Taobao adalah sebuah departemen pelatihan dalam Alibaba Group yang menyediakan layanan secara khusus bagi para vendor di platform Alibaba. Universitas Taobao diposisikan sebagai sebuah platform pendidikan yang menyediakan pelatihan profesional bagi para vendor yang saat ini mengoperasikan situs web di Taobao maupun para vendor yang ingin memulai bisnis tetapi tidak punya pengalaman. Bermula dari pelatihan operasional paling dasar tentang dagang L, selanjutnya ia melakukan pelatihan offline luring di seluruh negeri, mengunjungi 50 kota dengan tim yang meliputi para penjual tersukses di internet. Ia juga beranjak dari manfaat publik yang benar-benar gratis, menyediakan pelatihan awal hingga memosisikan diri sebagai sebuah layanan tingkat tinggi profesional yang menerima kompensasi. Setelah hampir 10 tahun pertumbuhan dan perkembangan, Tao Strip U, begitulah sebutannya, juga beranjak dari pelatihan logistik rantai suplai dan prosedur kredit transaksi menuju penyiapan orang menghadapi suatu pendekatan lebih strategis terhadap pertumbuhan. Selama proses ini, Universitas Taobao berpegang teguh secara konsisten pada misi intinya membantu dunia mendapatkan uang, bukannya mendapatkan uang dari dunia. Reflektivitasnya sangat kuat. Ia mengembangkan diri dengan terus-menerus memikirkan kebutuhan para vendor. Itu seperti satu bidang tanah sangat subur yang memelihara pertumbuhan puluhan juta pengusaha dagang L dan kemudian menyaksikan kesuksesan penuh keajaiban mereka satu demi satu. Sumber Universitas Taobao. Satu baris terkenal dalam puisi dinasti Tang menggambarkan efek angin sopai-sopai. Musim semi yang melewati suatu negeri membuat seluruh pohon pir berbunga dalam semalam. Ini membangkitkan perbandingan dengan banyaknya bisnis dagang L yang bermunculan di Tiongkok pada pergantian abad ke-21. Banyak sekali toko yang bermunculan di internet dan menjual segala sesuatu mulai dari busana wanita hingga peralatan elektronik, rumah tangga murah hingga barang-barang mewah yang mahal harganya. Mereka muncul dan kemudian mengharapkan bisnis seperti bunga matahari menghadap ke matahari. Tanah yang menghidupi semuanya itu tetap sederhana dan bersikap rendah hati. Nama sebidang tanah subur itu adalah Taobao. Banyak orang memandang Taobao mirip dengan Wang Fujing di Beijing. Dalam hal ia bertumpu pada lokasi awalnya. Ia memiliki keuntungan menduduki tempat unik sendirian saja. Pada kenyataan persis seperti Wang Fujing membutuhkan rencana para perancang dan pelayanan kebersihan dari banyak sekali tukang sapu, Taobao juga membutuhkan para perancang untuk membantunya.
Dengan platform yang mendukung operasi daring para pedagang yang membutuhkan kreativitas sangat sensitif mereka untuk terus menyesuaikan fungsionalitasnya. Wang Fujing yang terletak di pusat ibu kota Tiongkok memiliki arus konstan pengunjung, tetapi ia juga memiliki presisi manajemen cermelang dan aturan-aturan standar yang mendasarinya. Setiap hari jaringan Taobao menangani seluruh lalu lintas yang mencapai puluhan juta kunjungan tanpa seperangkat sistem standar yang canggih. Semua storefront besar dan kecil, lama dan baru akan mengerahkan segala daya mereka dalam kesia-siaan. Sementara itu, seperti yang semua orang tahu, ketika dagang L baru saja dimulai, perusahaan-perusahaan bermerek terkenal tradisional bersikeras pada mode operasi luring mereka. Akibatnya, mereka tidak cukup cepat menangkap gelombang penjualan internet. Banyak sekali storefront yang berasal dari ide-ide paling sederhana dan lugas orang-orang di tingkat akar rumput menggunakan kata-kata staf Taobao yang sangat otoritatif. Bertolak dari 10.000 menuju 1 juta mungkin tidak terlalu sukar dilakukan bagi toko-toko akar rumput itu, apalagi mengingat seluruh kesuksesan dagang L pada periode itu. Namun beranjak dari 1 juta ke 100 juta mulai membuat para pemilik toko merasa bahwa mungkin mereka tidak punya pengalaman dan pengetahuan profesional yang memadai. Mereka mulai merasa bahwa hati mereka berada di tempat yang tepat, tetapi mereka tidak memiliki apapun selain itu. Yang diperlukan untuk meraih sukses, pertanyaan bagi Taobao kemudian menjadi, apakah perlu atau tidak menerima logika kaku pasar? Haruskah Taobao membiarkan entitas-entitas mikro rontok, apalagi jika mereka tidak mungkin bisa mewujudkan potensi mereka sendiri? Atau haruskah Taobao meminjam seberkas cahaya dan berfungsi sebagai mencusuar bagi mereka, memandu jalan mereka, menunjukkan kepada mereka bagaimana menembus kebuntuan dan dengan gagah berani terus melangkah maju? Platform Taobao memilih strategi yang terakhir. Pada Juni 2007, sebuah departemen yang disebut Departemen Pelatihan Vendor muncul untuk memenuhi kebutuhan zaman. Inilah pendahulu Universitas Taobao mematangkan universitas. Tahap persemaian 2003 sampai 2007. Periode awal Alibaba dan platform Taobao sesungguhnya tidak memiliki banyak unsur yang merupakan penemuan orisinal. Pada tahun 1995, ketika Jack Ma, sang pendiri, mendirikan halaman kuning Tiongkok, dia mengimpor modal dagang L Amerika Serikat. Kemudian bisnis ke bisnis B2B sangat sukses. Yang tercatat di bursa efek Hong Kong masih bertahan hingga kadar yang tinggi, hanya melokalkan sebuah model yang disalin dari tempat lain. Kelahiran Departemen Pelatihan Vendor adalah sesuatu yang dilakukan Taobao untuk memangkas jarak yang masih memisahkan Tiongkok dari tingkat dagang L Amerika. Pada tahun 2003, ketika lebih dari 100 judul tentang dagang L masih bisa dijumpai di toko-toko buku di Amerika, buku-buku mengenai masalah ini di Tiongkok sangat sempit fokusnya dan sebagian besar terbatas pada buku-buku teks atau bahan-bahan pendidikan. Pada tahun 2003, ketika homepage eBay dipenuhi iklan merek-merek internasional terkemuka di Tiongkok, merek-merek ternama masih menghindari ide tampil di Taobao. Pada tahun yang sama, segala macam situs internet muncul dan bersaing satu sama lain. Agar tidak membiarkan kesempatan berlalu begitu saja, pendahulu Universitas Taobao, Departemen Pelatihan Vendor, akhirnya mengumumkan keberadaannya pada tahun 2003. Jika Anda ingin menjadi inovatif, tirulah orang lain terlebih dahulu. Pengetahuan ini adalah sesuatu yang dipraktikkan Alibaba selama bertahun-tahun sebagai sebuah perusahaan inovatif. Antara tahun 2003 dan 2007, Departemen Pelatihan Vendor masih berada pada perkembangan tahap awal. Sebuah tim yang beranggotakan hanya 4 orang bertanggung jawab atas segala yang dilakukan departemen itu. Sebagai langkah awal, tim tersebut menyeleksi para pemilik toko yang memiliki satu atau kelebihan lain dan meminta mereka memaparkan pengalaman mereka agar bisa diambil manfaatnya oleh semua orang. Tim itu bisa mendapatkan para vendor untuk bertukar informasi tentang segala aspek bisnis, termasuk mencari sumber barang, memotret produk, operasi pemasaran, manajemen logistik, layanan konsumen, dan keamanan transaksi.
Selama beberapa tahun pertama, Departemen Pelatihan Vendor melatih 8 pengajar. Mereka berasal dari yang paling maju di pasar dan mengembangkan serangkaian cara mereka sendiri untuk melakukan hal-hal yang meliputi semua bidang dalam ekosistem produksi. Misalnya, bagaimana orang memperkirakan volume penjualan dalam waktu dekat sehingga memiliki stok yang memadai di tangan, dari hal-hal kecil seperti detail pelayanan sampai hal-hal besar seperti mengoperasikan aturan dan regulasi. Setiap orang membicarakan keberhasilan mereka dan semua orang bergembira. Sementara itu, staf Taobao yang merancang platform aktual melihat bagaimana anak-anak itu, para vendor Taobao, saling menolong dan sulit mengungkapkan kegembiraan mereka. Tahap pertumbuhan 2007. Taobao menghasilkan volume omset tahunan 43 miliar RMB pada tahun 2007 dan produk-produk arus utama mulai dijual di situs tersebut pada tahun yang sama. Platform Taobao tampaknya menciutkan nyali Target dan Walmart. Masih di tahun 2017, Departemen Pelatihan Vendor melakukan manuver yang sangat berani. Ia selalu tetap berada di balik layar, tetapi kini ia muncul dan membawa sebuah tim vendor paling cakap Taobao dalam sebuah tur pelatihan luring. Singgah di 50 kota di seluruh Tiongkok, para anggota tim memasang pengumuman di layanan papan buletin BBS Bulletin Board Service yang menyebutkan lokasi-lokasi acara pelatihan dan kualifikasi para pengajar. Begitu para vendor mengetahui pengumuman itu, mereka berbondong-bondong menghadiri pelatihan. Masing-masing dari 50 pelatihan itu selalu penuh di beberapa kota di mana ruangannya sangat sempit. Para hadirin berdiri selama pelatihan, menyerap pelajaran dengan perhatian penuh, berbagi pengetahuan, mencerahkan pemahaman, berbagi pengalaman, menularkan semangat. Semuanya memberikan tongkat wasiat di tangan para pemilik toko akar rumput itu. Begitu malam tiba dan mereka pulang ke rumah untuk mengayunkan tongkat wasiat dengan begitu lembut pada karya mereka, produk-produk di toko daring mereka mulai berkilau. Masih di tahun 2007, ketika penjualan barang-barang aktual menikmati gelombang pasang, bentuk-bentuk tradisional pelatihan juga mulai dipengaruhi oleh angin sepoi-sepoi dagang L. Pada saat itu, banyak kota yang menyelenggarakan sesi pelatihan sistem mengoperasikan Windows, pelatihan mengetik 5 langkah, dan perencanaan dengan Computer Aided Design (CAD). Sesi pelatihan luring ini tidak memiliki sebuah pendekatan sistematis dan tidak bisa ditingkatkan skalanya, tetapi permintaan pasar untuk pelatihan itu sungguh luar biasa. Orang-orang bervisi tajam menangkap sebuah peluang bisnis. Mereka memutuskan untuk memadukan pelatihan berbasis keterampilan dengan sistem pelatihan dagang L. Ide itu mendorong perkembangan banyak sekali pelatihan berbasis keterampilan. Efek merangsang timbal balik di antara industri-industri juga terbukti cepat menular. Dagang L adalah sebuah industri yang masih sangat muda dan ia bertumpu pada internet dengan teknologi baru sebagai muatan inti. Persediaan dan permintaan mengikuti pasar, sedangkan semua hal yang paling maju yang sedang naik daun dan populer bisa melihat cerminan mereka di wilayah dagang L. Sementara itu, mereka yang berkecimpung dalam dagang L umumnya adalah anak-anak muda yang mengikuti perkembangan zaman. Pada awal 2007, beberapa mahasiswa dari akademi dan institut di Jiangsu, Zhejiang, dan Shanghai mulai mengeksplorasi ide untuk memulai toko internet mereka sendiri. Mereka tidak punya tempat untuk menyimpan barang-barang. Mereka menumpuk barang dagangan di kamar tidur dan di sepanjang aula gedung. Walaupun keadaannya sulit, mereka menemukan cara untuk bertahan. Operasi eksploratoris yang dilakukan sendiri ini memang bukan jalan untuk meningkatkan skala apapun. Kendati demikian, kelompok mahasiswa ini mampu membangun beberapa toko yang menonjol. Pada saat itu, sebagian besar toko dagang L sepenuhnya mujur bertemu dengan kebutuhan zaman. Mereka tidak terlalu banyak mengerahkan daya untuk memikirkan strategi penjualan dan metode operasi, tetapi entah bagaimana mereka mendapatkan uang juga. Wang Jiaying
yang menjual kertas pembungkus mengatakan bahwa dia tidak khawatir soal persediaan barang karena seorang kerabatnya menjual karton-karton kertas. Dia cuma mendaftarkan tokonya secara daring dan memulai berbisnis. Tetapi ketika semakin banyak saja orang yang berpartisipasi dalam dagang L, cara seperti itu menjadi kurang layak sebagai sebuah rencana bisnis. Upaya-upaya soliter berarti kemampuan para pelaku tunggal itu tidak sesuai dengan ambisi mereka. Mengandalkan persediaan barang pada kerabat tidak bisa menjadi praktik bisnis yang menyebar luas, dan tentu saja itu bukan strategi jangka panjang. Karena itulah peran Taobao dalam membantu para vendor itu menjadi semakin penting. Di sekolah-sekolah yang mengajarkan keterampilan profesional seperti Institut Perniagaan dan Industri, mahasiswa diajari kurikulum dasar tertentu dalam bidang seperti pemasaran dan operasi bisnis, tetapi itu jarang terpakai dalam penerapan praktis. Mengingat hal itu, Taobao kembali memprakarsai sebuah praktik yang sangat mengesankan. Taobao memutuskan untuk menjalin hubungan dengan institut atau perguruan tinggi dan memberi mahasiswa pelatihan praktis. Disebut oleh perusahaan itu sebagai kilometer terakhir. Dimulai pada tahun 2007, Taobao bekerjasama dengan berbagai sekolah dan lembaga pendidikan tinggi di provinsi Jiangsu dan Zhejiang. Perusahaan menunjukkan seorang profesor pelatihan vendor dengan pengalaman terbaik untuk mengajar para profesor di sekolah dan membantu mereka memperkaya perkuliahan mereka dengan contoh-contoh kasus. Ini membantu memandu teori dengan praktik. Di samping itu, perusahaan menyediakan sebuah medan tempur aktual bagi para mahasiswa. Dalam latihan aktual, perusahaan mempertajam kemampuan mereka dan kualitas kerja mereka. Pelatihan aktual yang disesuaikan dengan internet kini sudah dilokalkan dan didasarkan pada pengajaran di sekolah-sekolah. Pada tahun 2007 adalah tonggak bagi pertumbuhan Universitas Taobao itu sendiri. Tim pelatihan ibarat pegunungan lusan yang diselimuti awan. Tidak terlalu berminat menunjukkan mukanya, tim ini lalu turun ke akar rumput langsung dan mulai menemui para vendor secara tatap muka. Apa yang pada mulanya merupakan bentuk pelatihan sangat liar dan tidak berdisiplin, menggunakan platform dagang L kemudian menjadi sebuah jalur yang lebih standar. Model orisinal operasi dengan meraba-raba batu ketika Anda menyeberangi sungai. Mungkin lulusan akademi sebagai wakil para pengusaha akar rumput kini menjadi pelatihan profesional. Pada tahun ini, lahan gembor Universitas Taobao menumbuhkan satu demi satu dan kelompok demi kelompok perusahaan dagang L bermutu tinggi. Ini udah agak lama ya guys, udah sekitar 22 menit 50 detik. Jadi besok kita sambung peluang dan tantangan hidup berdampingan 2008. Tadi sekitar halaman 63 ya, sampai halaman 67 ya. Intinya besok kita akan sambung ke halaman 75. Sekian, bye bye.